Selamat siang Bu Neni dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kuliah teori organisasi tentang teknologi organisasi dalam organisasi. Sebelum kita presentasi, kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada saya, Ishak Andrian, ada Fianson Jabat Pasaribu, ada David Rupaldo, dan saya Basri Pusatnya. Berikutnya slide yang pertama yaitu pengertian teknologi dan informasi. Menurut O'Brien 2638, teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware dan software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Berikutnya, informasi di dalam KBBI memiliki arti penerangan, pemberitahuan kabar, atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian amanat itu. Lalu, definisi pengertian organisasi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang, beberapa orang yang disebut atasan dan seorang kelompok disebut sebagai bawahan. Slide berikutnya yaitu peranan teknologi informasi dalam organisasi. Tipe dan fungsi perencanaan teknologi informasi ini secara langsung akan berpengaruh atas rancangan atau desain struktur organisasi perusahaan dan struktur departemen, divisi, atau unit terkait dengan sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. Berikut kelima tipe dan fungsi peranan teknologi informasi tersebut. Yang pertama, ada fungsi operasional. Yang kedua, fungsi monitoring dan kontrol. Fungsi ketiga, fungsi planning dan decision. Yang keempat, fungsi communication. Dan yang kelima, fungsi interorganisasional. Slide berikutnya, di sumber lain dijelaskan teknologi informasi TI atau IT secara umum mempunyai beberapa peranan dalam perusahaan, diantaranya yang pertama ada minimize risk. Pada umumnya risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh bisnis seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain-lain. Slide berikutnya yang kedua, reduce cost. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, biasanya ada 4 cara yang ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya kegiatan operasional, yaitu yang pertama, eliminasi proses. Implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu. Contoh, call center untuk menggantikan fungsi layanan pelanggan dalam menghadapi keluhan pelanggan. Slide berikutnya yang kedua, simplifikasi proses. Berbagai proses yang panjang dan berbelit-belit birokratis biasanya dapat disederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai komponen teknologi informasi. Contohnya, order dapat dilakukan melalui situs perusahaan tanpa perlu datang ke bagian pelayanan order. Yang ketiga, integrasi proses. Teknologi informasi juga mampu melakukan pengintegrasian beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis. Secara langsung akan meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Dan yang keempat, otomatisasi proses. Mengubah proses manual menjadi otomatis merupakan tawaran klasik dari teknologi informasi. Slide berikutnya, yang ketiga, add value. Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan,
tapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumennya untuk jangka panjang. Dan yang keempat, create new realities, di mana perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-procurement, e-customer, dan e-loyalty lain-lainnya. Pada dasarnya merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Slide berikutnya pengelompokan teknologi informasi menjadi 3 jenis, yang masing-masing menggunakan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. 1. Teknologi perantara atau mediating teknologi digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu sama lain tidak dapat dihubungkan secara langsung. Misalnya jika hubungan langsung tersebut memerlukan ongkos yang besar ataupun karena terlalu rumit untuk dilaksanakan. 2. Teknologi rangkaian panjang atau long linked teknologi. Pada jenis teknologi ini, kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan. Hasil dari suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan berikutnya, berurutan hingga akhirnya produk siap untuk digunakan oleh konsumen. 3. Teknologi intensif atau intensive teknologi merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani klien. Teknologi intensif ini umumnya digunakan pada kegiatan yang mempunyai akibat yang cukup berarti pada klien sehingga klien mengalami perubahan. Slide berikutnya, pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Berdasarkan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Perbaikan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efisiensi diterapkan pada level operasional organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. 2. Perbaikan efektivitas. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efektivitas diterapkan pada level manajerial organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi. Kemudian 3. Strategi improvement. Pemanfaatan teknologi informasi untuk strategi improvement atau perbaikan daya saing diterapkan pada level eksekutif organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan ketetapan pengembalian keputusan oleh eksekutif. Next slide, produk teknologi dalam organisasi. Produk yang dihasilkan teknologi dalam organisasi lebih condong kepada produk layanan jasa, di mana produk layanan jasa tersebut menjadi fasilitas dari teknologi yang diterapkan pada sebuah organisasi. Layanan jasa tersebut antara lain 1. Electronic Data Process System atau EDP. Penggunaan teknologi komputer untuk menyelenggarakan pemrosesan data yang berorientasi pada transaksi organisasi. Dan 2. Manajemen Information System atau MIC. Penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan informasi yang berorientasi pada manajemen level menengah seperti budget forecasting dan analisis, kemudian financial reporting, inventory reporting, material recruitment planning. Next slide, ketiga, Decision Support System atau DSS. Sistem informasi yang datanya diproses dalam bentuk pembuatan keputusan bagi pemakai akhir. DSS dapat digunakan untuk menganalisis kondisi pasar sekarang atau pasar potensial. Kemudian 4, Expert Support atau ES. Sistem informasi yang berbasis pada pengetahuan yang menggunakan pengetahuan tentang bidang aplikasi khusus untuk menjalankan kegiatan sebagai konsultasi.
konsultan ahli bagi pemakai akhir. Contoh industri makanan menggunakan S untuk menyimpan keahlian dari seorang ahli yang sudah mendekati masa pensiun. Kemudian 5, Executive Information System atau ACE, suatu sistem informasi berkaitan dengan kebutuhan manajemen puncak mengenal informasi strategi dalam proses pengambilan keputusan strategi. Poin 6 adalah Accounting Information System ataupun AIS. Ini sebuah sistem yang menyediakan informasi bersifat keuangan dan non-keuangan. Bagi para pengambil keputusan, transaksi yang diolah dalam Accounting Information System beberapa diantaranya adalah: pertama, penjualan produk atau jasa dari customer. Kedua, pembelian bahan baku pada supplier. Tiga adalah penerimaan kas dari customer. Keempat, pengeluaran kas pada supplier. Dan terakhir, ada pengeluaran kas untuk sistem payroll. Baik, ada poin selanjutnya. Apa saja contoh bisnis yang menggunakan teknologi informasi di Indonesia? Ada beberapa contohnya bisnis yang menggunakan teknologi informasi di Indonesia. Nomor 1 berikutnya ada e-commerce ataupun toko online. Perusahaan ini seperti Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia menggunakan teknologi informasi dan untuk mengelola inventory-nya, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan meningkatkan penjualan melalui website dan aplikasi mobile. Salah satu contoh dari penggunaan teknologi informasi dalam e-commerce adalah dengan menggunakan sistem manajemen inventory ataupun inventory management system yang dapat membantu perusahaan e-commerce untuk mengontrol stok barang, mengatur pesanan barang, dan memantau ketersediaan barang. Sistem CRM atau Customer Relationship Management juga digunakan dalam e-commerce untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Baik, adalah di keuangan ataupun bagian kedua. Dengan perusahaan keuangan seperti bank ataupun perusahaan asuransi adalah contoh bisnis yang menggunakan teknologi informasi secara luas. Dan perusahaan keuangan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensinya atau dalam proses transaksi, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, dan meningkatkan keamanan informasinya. Dan contohnya dari penggunaan teknologi informasi ini adalah dalam perusahaan keuangan ada dengan menggunakan sistem mobile banking dan internet banking. Sistem ini memungkinkan pelayan untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pengambilan uang tanpa harus datang ke bank secara fisik. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi. Contoh bisnis yang menggunakan teknologi informasi selanjutnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti Gojek atau Grab. Biasanya teknologi informasi akan digunakan untuk membantu mengelola armada, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi melalui aplikasi mobile. Selain itu, biasanya teknologi informasi juga akan dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan terhadap armada mereka melalui GPS, baik untuk sekedar memantau posisi armada mereka dan mengoptimalkan rute yang ditempuh. Selanjutnya, poin keempat yaitu kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan sistem EMR (Electronic Medical Record) yang memungkinkan dokter dan perawat untuk mengakses data pasien skala real time sehingga dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan cepat. Poin yang terakhir ada pendidikan. Pada era yang sudah modern ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah harus dilakukan ke dalam bidang pendidikan. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan platform e-learning, yaitu pembelajaran elektronik seperti MOOC, Massive Open Online Courses, dan LMS, Learning Management System, yang memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dalam organisasi adalah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan informasi dengan segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik
menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik teman-teman dan Bu Neni, demikian materi presentasi ini kami sampaikan. Apabila selama menyampaikan materi presentasi ini terdapat kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.